Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 243. Asta akhirnya berhasil melukai Dante setelah dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan Dante. Ya, walaupun luka yang didapatkan oleh Dante ini bisa kita katakan hanyalah luka kecil, karena dia memang hanya mendapatkan luka gores di sebelah kanan bibirnya. Dan uniknya, di tengah pertarungan ini, iblis milik Dante sempat menjelaskan bahwa iblis Asta hanyalah iblis yang berasal dari tingkat rendahan. Tidak hanya itu, dia juga sempat mengatakan bahwa kekuatan anti sihir hanyalah sebuah kekuatan rendahan. Tapi, benarkah kekuatan anti sihir hanyalah kekuatan rendahan? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 243 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, lewat perkataan Vanessa yang berbunyi, dengan serangan Asta tadi, sihir yang sudah mempengaruhi tempat di sekitar sini sudah hilang. Sekali lagi, Yukita Bata mengkonfirmasi bahwa kekuatan anti sihir Asta dapat menetralkan sihir gravitasi milik Dante, di mana lewat penggambaran di panel pertama, Asta bisa menetralkan sihir gravitasi milik Dante dengan cara menyebarkan kekuatan anti sihir yang dia miliki. Terbukti di panel pertama, Yukita Bata menggambarkan ada semacam aura hitam yang menyebar di sekitar Vanessa dan yang lain. Tidak hanya itu, Yukita Bata juga sempat memperlihatkan kalau serangan anti sihir yang digunakan oleh Asta kali ini dapat menembus sihir gravitasi milik Dante yang mendistorsi ruang. Padahal di chapter sebelumnya, serangan anti sihir Asta yang digabungkan dengan sihir milik Gouge dapat ditangkis dengan sangat mudah menggunakan sihir Dante ini. Hal menarik kedua, pada awalnya pedang pertama Asta memang dikenal sebagai pedang anti sihir karena dapat digunakan untuk memantulkan dan menetralisir sebuah sihir. Tapi lewat fakta mengenai sang Elder Elf yang menjelaskan bahwa dia bukanlah pengguna kekuatan anti sihir, serta lewat salah satu fakta yang ada di chapter 243 ini, yaitu fakta bahwa pedang pertama Asta dapat mengalirkan dan memperkuat efek dari kekuatan anti sihir, Yukita Bata seolah menjelaskan bahwa pedang pertama Asta pada dasarnya bukanlah pedang anti sihir, melainkan sebuah pedang yang digunakan oleh sang Elder Elf untuk memperkuat efek dari sebuah sihir. Dan pedang ini bisa dikenal sebagai pedang anti sihir karena kekuatan iblis dan pedang pertama Asta tersebut sudah saling menyesuaikan dan beradaptasi hingga bisa mengalirkan dan memperkuat efek dari kekuatan anti sihir. Hal menarik ketiga, selain dapat menyerap serangan sihir seperti yang dilakukan oleh sang Elder Elf dan dapat menyerap kekuatan sihir seperti yang dilakukan oleh Asta saat melawan Mars di dalam sebuah dungeon, ada kemungkinan bahwa pedang kedua Asta dapat menyerap kekuatan iblis seseorang ketika pedang kedua tersebut sudah beradaptasi dengan kekuatan anti sihir. Karena di chapter ini, Yukita Bata sempat memperlihatkan bahwa Asta dapat melempar kekuatan anti sihir yang berasal dari iblis. Tapi sayangnya sampai saat ini Asta belum menggunakan kekuatan pedang kedua untuk menyerap kekuatan iblis seseorang. Tapi bila memang benar Asta bisa menyerap kekuatan iblis dengan pedang kedua miliknya, bisa teman-teman bayangkan sendirilah sekuat apa Asta setelah dia menguasai semua kemampuan dari pedang yang ditinggalkan oleh sang Elder Elf. Hal menarik keempat, berdasar dari hal menarik kedua dan ketiga, serta berdasar dari apa yang terjadi pada iblis Kotodama dan seluruh pengguna kekuatan iblis, maka ada kemungkinan bahwa semua kekuatan iblis dapat beradaptasi dengan sihir apapun yang dimiliki oleh seseorang ataupun sebuah grimoire yang sudah berubah. Karena faktanya, kekuatan anti sihir Asta dapat beradaptasi dengan semua pedang sihir milik sang Elder Elf, dan kekuatan iblis yang dimiliki oleh Dark Triad dapat beradaptasi dengan sihir yang mereka miliki. Hal menarik kelima, sihir gravitasi milik Dante yang mendistorsi ruang ternyata memiliki efek lain selain membengkokkan sebuah ruang. Karena di tengah pertarungannya melawan Asta, setiap kali dia menggunakan sihir ini, dia terlihat seperti berpindah tempat layaknya teknik teleportasi, sambil meninggalkan sebuah ruang yang terdistorsi. Bahkan di salah satu adegan, dia dapat meninggalkan ruang yang sudah terdistorsi dengan bentuk yang sama dengan bentuk tubuhnya sendiri. Hal menarik keenam, Asta sudah benar-benar kehilangan kendali akan tubuhnya sendiri saat dia bertarung melawan Dante di chapter 243, di mana hal ini didasarkan dari perkataan Dante dan juga Vanessa yang menjelaskan hal serupa. Hal menarik ketujuh,
Karena terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Asta, Dante pun diperlihatkan penasaran dengan identitas asli dari iblis yang dimiliki oleh Asta, hingga membuatnya bertanya dengan iblis yang dia miliki. Dan dari adegan ketika Dante bertanya kepada iblis yang dia miliki, Yuki Tabata akhirnya mengkonfirmasi beberapa fakta penting. Seperti pertama, iblis milik Dante memiliki nama Lucifer atau Lucifero, di mana iblis yang bernama Lucifer atau Lucifero ini digambarkan memiliki 4 tanduk dan 4 sayap. Tidak hanya itu, di sini juga dijelaskan bahwa dia merupakan iblis dengan tingkatan yang tinggi. Dan dari hal ini maka bisa kita pastikan bahwa iblis di dunia Black Clover terbagi menjadi beberapa tingkat. Fakta kedua, iblis Kotodama yang sebelumnya sudah menjadi dalang tragedi bangsa elf memiliki nama sementara Zagreed, dan dia merupakan sosok iblis dengan tingkatan yang tinggi. Tapi perlu diketahui kalau kekuatan yang digunakan oleh Zagreed di Arts reinkarnasi elf belum bisa menggambarkan kekuatan penuh dari iblis superior. Karena walaupun dia termasuk iblis superior atau tingkat tinggi, pada saat itu Zagreed belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh yang dia miliki. Mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena tubuh fisik yang didapatkan oleh Zagreed pada saat itu belumlah sempurna. Teman-teman tahu sendiri kan, saat Zagreed mendapatkan tubuh fisik, dia sempat berkata, meski belum sempurna. Dan untuk memastikannya, silahkan tonton ulang anime Black Clover episode 115. Ya, belum sempurna aja harus dilawan penyihir papan atas. Kalau dapat tubuh sempurna kayak gimana ya? Fakta ketiga, iblis yang dimiliki oleh 3 anggota Dark Triad merupakan iblis dengan tingkatan superior, seperti apa yang dikatakan oleh Dante kepada Asta. Fakta keempat, Lucifer atau Lucifero sangat yakin bahwa dia sudah mengenal semua iblis yang memiliki kelas superior atau tingkatan yang tinggi. Karena itulah iblis Asta yang tidak dia kenal, dia anggap sebagai iblis yang berasal dari kelas inferior atau tingkat rendah. Dan perlu diketahui bahwa masih ada satu alasan lagi mengapa dia menganggap kalau iblis Asta berasal dari tingkat rendah, yaitu karena iblis Asta tidak memiliki kekuatan sihir. Nah, dari sini maka ada kemungkinan bahwa tingkatan iblis di dunia Black Clover terbagi berdasarkan dari kekuatan sihir atau mana yang dimiliki oleh iblis tersebut. Fakta kelima, iblis Asta hanyalah iblis yang berasal dari tingkat rendah. Tapi, benarkah kekuatan anti sihir yang dimiliki oleh Asta merupakan kekuatan rendahan? Ya, menurut kami sendiri sih pernyataan Lucifer yang ada di chapter ini masih layak untuk diragukan. Karena Lucifer sendiri tidak mengenal iblis Asta, dan dia menganggap iblis Asta berasal dari tingkat rendah karena menurutnya iblis Asta tidak memiliki mana. Padahal masih ada kemungkinan bahwa iblis Asta berasal dari golongan iblis spesial yang secara turun-temurun sudah mewarisi kekuatan anti sihir. Dan ada kemungkinan karena suatu kejadian, golongan iblis spesial tersebut sudah dinyatakan punah di dunia iblis. Tapi ingat ya, ini hanya opini dari kami. Dan menurut kalian, lebih masuk akal mana nih? Antara iblis Asta benar-benar tingkat rendah, atau iblis Asta berasal dari golongan spesial yang sudah dinyatakan punah? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, ada kemungkinan juga bahwa iblis Asta merupakan iblis yang tercipta dari eksperimen atau mungkin tercipta dari sebuah kecelakaan saat pengembangan sebuah alat sihir. Mengingat eksperimen pada manusia dan pengembangan alat sihir merupakan hal wajar di dunia Black Clover. Ditambah lagi, iblis Asta ini sempat menyebut Zagreed dengan julukan Senpai. Kemudian hal menarik yang ke-8, menurut Vanessa, Gouge yang terluka parah karena serangan Dante tidak akan sanggup bertahan lama. Bahkan menurutnya, sihir segel milik Nero pun tidak akan sanggup menyelamatkan Gouge dari luka serius yang dia miliki. Lalu, apakah Gouge akan kehilangan nyawa di sini? Ya, bila kondisinya masih tetap sama dan tidak ada bantuan, maka kemungkinan Gouge mati di sini cukup besar. Tapi melihat apa yang terjadi di chapter 243, masih ada 2 kemungkinan yang bisa menyelamatkan Gouge. Pertama, saat ini Finral sudah di tengah perjalanan. Ya, walaupun belum tahu kapan dia sampai sih. Dan cukup masuk akal bila Finral tiba di menit-menit akhir dan membawa Gouge ke pusat kerajaan Clover. Ingat, dulu Finral juga sempat sekarat gara-gara Langgris kan? Yang kedua, ada kemungkinan kalau Grey akan membangkitkan sihir baru. Mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena entah mengapa kami merasa kalau penggambaran Grey yang menangis sambil mengatakan kalau sihir miliknya tidak berguna terasa cukup eksklusif di sini.
Dan kalian tahu sendiri kan bahwa kondisi Grey ini sudah memenuhi untuk lahirnya sebuah sihir baru. Tapi ini hanya sebuah kemungkinan loh ya. Hal menarik ke-9, ada kemungkinan kalau Dante akan bertarung dengan serius di chapter selanjutnya. Mengingat apa yang dia lakukan di chapter ini pada awalnya hanya untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh Asta, seperti apa yang dikatakan oleh Dante di halaman pertama. Dan dia mulai terlihat serius untuk menyerang Asta saat dia menciptakan 3 pedang besar untuk menyerang Asta. Lalu di halaman terakhir, dia terlihat cukup marah karena Asta berhasil melukai wajahnya. Ya, walaupun itu cuma luka ringan sih. Hal menarik ke-10, di adegan serangan terakhir Asta yang ada di chapter ini, sempat dijelaskan bahwa dia dapat mengetahui di mana Dante akan muncul saat dia menggunakan sihir gravitasi yang mendistorsi ruang. Dan yang jadi pertanyaan, mengapa Asta dapat melakukan hal ini? Mungkinkah ini kemampuan baru? Atau mungkin Asta bisa melakukan hal ini hanya karena kemampuan ki miliknya sudah diperkuat dengan kekuatan iblis? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.